25 fakta menarik yang perlu kamu ketahui tentang Islam. Sahabat-sahabatku semuanya, Islam adalah agama yang didirikan lebih dari 1400 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa dekade terakhir, agama Islam telah menjadi objek kecurigaan dan ketidakpercayaan ekstrem yang seharusnya justru ini mendorong penyelidikan dan diskusi lebih lanjut. Para pengikut agama Islam dapat ditemukan di setiap penjuru dunia. Dengan lebih dari 1,7 miliar penganut, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, banyak pertanyaan diajukan orang-orang tentang agama ini, yaitu, meskipun Islam mengklaim sebagai agama yang damai, mengapa tampaknya ekstremisme dan kekacauan justru menjadi tujuan utamanya? Bisakah umat muslim benar-benar dipercaya? Tentang apakah agama ini sebenarnya? Bagaimana hubungannya dengan agama-agama lain di dunia? Bagaimana dunia bisa maju dengan Islam yang semakin berpengaruh? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari Islam daripada persepsi dangkal yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat. Untuk itu, mari kita bahas beberapa fakta menarik dan mencerahkan tentang agama ini. Fakta-fakta yang seharusnya Anda ketahui sebelum Anda memberikan penilaian apapun. Cahaya kebenaran selalu menembus hati jauh lebih dalam daripada sebilah pedang manapun. Fakta pertama. Kata Islam secara harfiah berarti kedamaian dan penyerahan diri, yang bermakna kedamaian dengan sesama manusia dan penyerahan diri kepada perintah Tuhan. Terdapat dua konsep utama di sini, yaitu kewajiban kepada Tuhan dan hak-hak yang harus diberikan kepada sesama manusia tanpa memandang ras, agama, atau warna kulit. Umat Islam berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kesejahteraan sesama. Fakta kedua. Kata Allah adalah kata dalam bahasa Arab untuk Tuhan, sebagaimana Deus, Theos, dan Dieu dalam bahasa Latin, Yunani, dan Prancis. Dalam Islam, Tuhan adalah Esa dan Tunggal, tanpa sekutu, keluarga, atau teman. Islam sangat menekankan keesaan Tuhan, atau Tauhid. Umat Islam meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama yang menyingkapkan dirinya melalui para nabi terdahulu dan agama-agama sebelumnya. Dalam versi Alkitab berbahasa Arab yang dibaca oleh umat Kristiani Arab, kata Allah juga digunakan untuk menyebut Tuhan. Fakta ketiga, dalam Islam terdapat banyak sifat Tuhan, yang dua sifat yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menurut Islam, Tuhan lebih suka mengampuni dan memaafkan manusia daripada menghukum atau membalas dengan cepat. Fakta keempat, pernyataan keimanan dalam Islam sangatlah sederhana dan berbunyi, tidak ada yang patut disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Faktanya ketika seseorang memeluk Islam, tidak ada ritual rumit selain menerima keyakinan ini dan mengucapkan pernyataan keimanan tersebut. Ini adalah inti dari keimanan semua muslim dan sering dituliskan di dalam masjid serta dipajang dalam bentuk kaligrafi indah di rumah-rumah umat Islam. Fakta kelima, tujuan hidup yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah mencari Tuhan. Inilah ganjaran sejati yang dijambikan Islam kepada seorang mukmin. Oleh karena itu, semua bentuk ibadah dalam Islam hanyalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan akhir itu sendiri. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan ini bisa saja merasakan ganjarannya di dunia ini, bukan hanya di akhirat. Dengan kata lain, Islam menunjukkan kepada kita Tuhan yang bersifat personal, Tuhan yang mencintai ciptaannya, dan dengan siapa orang bisa menjalin hubungan yang sangat pribadi. Fakta keenam. Meskipun Islam menganjurkan hidup sederhana dan menjauhi perilaku boros, tidak ada konsep rahib, biarawati, atau kewajiban hidup selibat seumur hidup. Tidak ada tuntutan bagi pria atau wanita soleh untuk tetap tidak menikah sepanjang hidupnya. Semua muslim dianjurkan untuk menikah dan menjadi bagian aktif dalam masyarakat. Fakta ketujuh, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui putranya Ismail. Hal ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sepupu secara garis keturunan dan seluruh umat Islam sebagai sepupu secara spiritual bagi Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa, dan para Nabi Semit lainnya yang disebutkan dalam Alkitab alaihimussalam. Fakta ke-8, Nabi Muhammad SAW dianggap hanya sebagai pembawa pesan, bukan Tuhan itu sendiri. Meskipun umat Islam sangat menghormati beliau, namun beliau tidak disembah dan tidak ada satupun muslim yang berdoa kepadanya. Islam juga melarang penggambaran fisik Nabi Muhammad SAW, baik berubah lukisan maupun patung. Fakta ke-9, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya tokoh agama dalam sejarah yang kehidupan pribadinya diketahui secara sangat detail. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim dan tidak bisa membaca dan menulis.
Dalam kehidupan pribadinya, beliau adalah suami, ayah, tetangga, sahabat, dan pedagang. Dalam peran publiknya, beliau adalah nabi, pemimpin, legislator, hakim, negarawan, dan jenderal. Sebagai utusan Allah, beliau adalah pembuat lajar dan pembaharu. Beliau menjalani hampir semua fase kehidupan manusia dan meninggalkan teladan akhlak yang sempurna untuk ditiru. Kombinasi seperti ini tidak ditemukan dalam sejarah. Fakta ke-10. Umat Islam diwajibkan untuk menghormati dan menghargai ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, seperti Suhuf Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Dawud, dan Injil Isa Al-Masih. Umat Islam juga diwajibkan untuk menghormati, menghargai, dan meyakini semua nabi terdahulu, seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, dan Isa dari tradisi Yahudi Kristen, serta para nabi dari agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Zoroaster. Menurut ajaran Islam, lebih dari 124.000 nabi telah diutus dalam sejarah untuk membimbing umat manusia. Fakta ke-11. Semua agama mengandalkan keimanan pribadi untuk mencapai keyakinan. Namun Islam melampaui pendekatan ini dan mengajak umatnya untuk menggunakan akal dan pengalaman, bukan hanya mengandalkan misteri, mitos, atau dongeng. Islam adalah agama yang menyeluruh, yang memuaskan akal pikiran, sekaligus menyentuh dalam jiwa. Fakta ke-12. Isa alaihi salam dipandang sebagai nabi yang diberkahi dan sebagai Al-Masih bagi kaum Yahudi, tetapi bukan sebagai anak Tuhan secara harfiah. Misinya adalah untuk menyempurnakan hukum Musa dengan membimbing kaumnya menuju pemahaman dan pelaksanaan ajaran yang benar. Bahkan dalam Al-Quran, terdapat satu surah khusus yang dinamai dengan nama Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Maryam sangat dihormati dan diberi kedudukan yang sangat tinggi di antara semua wanita dalam sejarah. Fakta ke-13. Islam mengajarkan bahwa tidak ada dosa warisan. Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Dosa atau kebajikan berasal dari tindakan dan pilihan hidup kita sendiri. Keselamatan dalam Islam diperoleh dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan, namun keputusan akhir tentang surga dan neraka adalah hak mutlak Allah dan ditentukan setelah seseorang meninggal. Al-Quran sangat menekankan tanggung jawab pribadi dan perbaikan diri secara terus-menerus. Fakta ke-14. Islam secara tegas mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Seseorang bebas untuk memeluk atau menolak agama apapun. Memaksa seseorang masuk Islam atau membunuh orang yang pindah dari Islam ke agama lain adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Murtad atau keluar dari Islam tidak dikenakan hukuman. Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama sepenuhnya bagi semua orang dan tanggung jawab penuh atas perbuatan masing-masing. Fakta ke-15. Tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan. Islam menegaskan bahwa setiap orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa kita. Kita tidak perlu mengaku dosa kepada sesama manusia, cukup berbicara langsung kepada Tuhan, dan inilah yang ditanamkan dalam ibadah sholat harian. Fakta ke-16. Islam menjadikan kesetiaan kepada negara atau bangsa sebagai bagian dari keimanan, baik negara itu berpenduduk mayoritas Muslim atau bukan. Hal ini tercermin di seluruh dunia, di mana terdapat banyak Muslim yang bangga dan setia sebagai warga negara. Muslim Amerika, Muslim Kanada, Muslim Inggris, Muslim Ghana, Muslim Prancis, Muslim Pakistan, Muslim India, Muslim Tiongkok, Muslim Iran, dan dari berbagai negara lainnya. Fakta ke-17. Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu. Namun, Islam menetapkan syarat bahwa apapun bentuknya, pemerintahan harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang, serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islam tidak membenarkan diskriminasi atas dasar warna kulit, keyakinan, kekayaan, atau status sosial. Fakta ke-18. Islam mengajarkan dan menjunjung tinggi kesetaraan semua manusia tanpa memandang ras atau status sosial, serta menolak segala sistem yang bertentangan dengan prinsip ini, termasuk sistem kasta. Persaudaraan umat manusia secara menyeluruh ditunjukkan secara simbolis dalam sholat berjamaah di masjid. Siapapun yang datang lebih awal akan mengisi saf depan dan berdiri berdampingan dalam sholat mereka. Fakta ke-19. Wanita muslim tidak dilarang untuk memperoleh pendidikan, bekerja, atau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Islam menetapkan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, seorang ibu harus dihormati dan anak perempuan harus disayangi. Perempuan dipandang dengan penuh hormat dalam Islam. Dalam nasihat-nasihatnya,
Al-Quran selalu menyapa baik laki-laki maupun perempuan secara setara untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Fakta ke-20. Kata jihad dalam bahasa Arab secara harfiah berarti berjuang dan tidak mengandung makna perang suci. Perjuangan ini bisa dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri maupun dalam rangka membela diri ketika umat Islam dihalangi dalam menjalankan agamanya. Namun, jika jihad dilakukan dalam bentuk pertahanan bersenjata, maka harus mengikuti aturan yang sangat ketat, termasuk kewajiban segera kembali kepada perdamaian. Islam secara tegas melarang penyebaran agama dengan paksaan atau kekerasan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan pedang untuk menyebarkan Islam. Tidak satupun dari apa yang disebut jihad masa kini memenuhi definisi syar'i yang ketat ini. Karena itu, membunuh orang yang tidak bersalah dalam bentuk pertempuran atau aksi bunuh diri adalah konsep asing dalam Islam dan sepenuhnya dilarang. Fakta ke-21. Persaingan klasik antara sains dan agama bukanlah masalah dalam Islam. Penyelidikan ilmiah justru dianjurkan dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk merenung dan berpikir. Al-Quran mengandung kebenaran-kebenaran agama, sejarah, perintah-perintah, dan deskripsi tentang fenomena alam, seperti teori Big Bang, perkembangan embrio manusia, dan penciptaan seluruh bentuk kehidupan dari air. Ini beberapa yang disebutkan. Tidak ada satupun kebenaran ilmiah saat ini yang bertentangan dengan pernyataan apapun dalam Al-Quran. Fakta ke-22. Islam menjelaskan penciptaan manusia dan alam semesta dalam beberapa tahap yang berlangsung selama periode waktu tertentu. Berlawanan dengan pandangan umum, Nabi Adam bukanlah manusia pertama, melainkan nabi pertama dari Allah, dan Hawa adalah istrinya. Sebagai nabi pertama, Nabi Adam mengajarkan umatnya untuk menyembah Tuhan Yang Esa dan meletakkan dasar-dasar perintah dan larangan yang kemudian menjadi fondasi bagi ajaran para nabi setelahnya. Fakta ke-23. Dalam Islam, tidak ada ras, suku, atau bangsa yang dipilih secara abadi sebagai umat pilihan Tuhan. Setiap individu, kelompok, atau bangsa memiliki kesempatan untuk menjadi kekasih Allah melalui perilaku terbaik dan iman yang tulus. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, tanpa memandang sifat atau identitas lainnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun bangsa yang dianggap terkutuk. Kesempatan untuk menjadi yang terbaik terbuka bagi siapa saja, asalkan dijalani dengan ketulusan yang sejati. Fakta ke-24, Islam mengajarkan keimanan kepada para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang taat. Malaikat Jibril, malaikat wahyu, adalah yang menyampaikan langsung firman Allah yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun. Umat Islam juga meyakini keberadaan malaikat lainnya seperti Mikail, Israfil, dan Israel. Fakta ke-25, Islam adalah agama yang selaras dengan zaman modern. Seorang muslim adalah pribadi yang peduli terhadap akhlak dan perilaku yang baik. Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang melarang seorang muslim untuk menjadi bagian dari masyarakat kontemporer. Umat Islam mengendarai mobil, menggunakan ponsel pintar dan internet, ikut dalam pemilu, bekerja dan berkarir, berinvestasi dalam bisnis, mengajar, berkeliling dunia, membesarkan keluarga, bermain golf, berlayar, menempuh pendidikan tinggi, dan menjadi tetangga yang baik dimanapun mereka berada. Sahabat-sahabatku semuanya, Islam adalah kekuatan pemersatu di dunia. Islam dirancang untuk menciptakan harmoni di antara seluruh bangsa dan umat manusia. Islam juga mengadvokasi perdamaian internasional dan mengakhiri peperangan atas nama agama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya video ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan.